Halo, selamat pagi sahabat Tribun News, sahabat Warta Kota, dan sahabat Super Bowl. Salam jumpa kembali dengan saya, Roxan Zani Simanjorang. Dan kali ini saya tidak akan sendiri, kita telah mengunjungi PT Liga Indonesia Baru, operator Liga Shopee, Liga 1 Indonesia. Dan saya mau cerita sedikit sebelum kami ada di ruangan ini, kami telah mengikuti tata cara protokol kesehatan yang dari mulai masuk ke gedung ini, pengecekan suhu tubuh, kemudian cuci tangan, sehingga kenyamanan dan keamanan pengunjung bahkan pekerja di sini sangat terjamin. Dan untuk melakukan wawancara pada pagi ini, kami akan melepas masker supaya volume suara kami bisa terdengar jelas. Selamat pagi, Pak Ahmad Hadian Lukita. Selamat pagi. Pak, ngomong-ngomong nih, sapanya apa nih biar lebih akrab? Karena ada yang Pak Hadian, ada Pak Lulu, saya dengar. Nah, sapaan akrabnya apa nih, Pak? Sebetulnya dulu saya dipanggil kalau kecil Pak Lulu, terus setelah bekerja dipanggil Pak Lukita. Tapi sekarang ya macam-macam, ada Ahmad boleh, Hadian boleh, Lukita boleh. Oke. Bebas. Oke, saya panggil Pak Hadian aja berarti. Oke. Pak Hadian, ya mungkin ini situasi rumit ya aja. Jadi ngomong-ngomong nih, Pak. Nah, sebenarnya apa sih tantangan yang dihadapi PT Liga Indonesia Baru di momen seperti ini, Pak? Ya. Jadi kondisi pandemi ini menjadi tolak ukur kita akan mengadakan kompetisi, karena kompetisi ini tidak bisa dilakukan dengan secara normal. Tentunya harapan dari para penggemar yang ingin menonton menjadi satu unsur yang tidak bisa dilakukan. Nah, tetapi liga ini sendiri juga menjadi hal yang menjadi harus, menurut kami harus ada, karena berbagai hal yang menyangkut soal ekosistem sepak bola di Indonesia. Kenapa? Karena memang di situ banyak sekali perputaran atau yang terlibat atau unsur-unsur lainnya yang bisa sebetulnya meningkatkan kesehatan masyarakat. Adanya kegembiraan, menambah imun. Di sisi ekonomi tentunya juga ada gitu, dan di sisi olahraga kita tidak lepas dari kondisi Indonesia akan menjelang Piala Dunia tahun 2021. Saya kira begitu. Kemudian ini kan kalau kita lihat ke belakang lagi, kita putar ke belakang, ada beberapa kali penundaan yang dilakukan oleh PSSI dan PT LIB Liga Indonesia Baru. Nah, sebenarnya itu penundaan itu ada apa sebenarnya, Pak? Karena ini penasaran juga masyarakat nih. Ya, kalau dari sisi LIB atau PSSI di sini kami memang sudah mencoba menerapkan berbagai hal yang untuk menghindari resiko-resiko yang tidak diharapkan, seperti protokol kesehatan yang memang kita sudah coba membuat sistem, membuat malah satgas khusus. Kami sudah mendatangi satgas nasional COVID-19. Tetapi di sisi lain mungkin otoritas keamanan di Indonesia, itu Kepolisian Republik Indonesia, mempunyai pertimbangan-pertimbangan karena adanya berbagai agenda nasional mungkin di sini, atau juga ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan jangan sampai terjadi adanya penambahan orang-orang yang terpapar COVID. Tapi di sini kami mencoba juga meyakinkan, tapi tentunya pihak kepolisian mempunyai pertimbangan. Itu sih memang pertimbangan. Jadi tantangan utamanya adalah pihak kepolisian berarti. Yang di sini kita harus menghormati sih memang. Nah, kemudian Pak, bagaimana sih PT LIB ya tentunya dengan PSSI selaku ya operator dan penyelenggara Liga Indonesia ini menyikapi sikap klub-klub yang ingin kompetisi segera digulirkan? Ya. Jadi ini yang PSSI pikirkan dan LIB pikirkan pada saat kenapa Liga harus digulirkan, karena pada saat itu, pada misalnya kita ingin 1 Oktober, kami melihat adanya perkembangan liga-liga di luar Indonesia yang sudah berjalan, dan di ASEAN ini mungkin saat ini kita satu-satunya yang tidak jalan liga. Benar. Dan kami melihat adanya hal yang lebih urgent di sini. Beberapa yang terlibat klub itu bukan tidak berusaha untuk meningkatkan segala hal, malah sudah persiapannya sudah besar-besaran, adanya latihan, adanya lawan tanding atau latihan tanding, pelatih sudah pemain sudah, klub sudah dikontrak, sudah mengontrak pemain, pelatih dan berbagai hal lainnya. Kami melihat di situ bahwa LIB sebagai operator dan
PSSI juga memikirkan itu. Kami melihat dampaknya memang cukup besar terhadap kondisi di klub-klub itu sendiri, karena yang tidak diharapkan jangan sampai klub ini tidak ada liga malah jadi mati suri lah kita sebut. Oh, benar. Mati suri itu artinya ekosistemnya di satu sisi mati dan mengakibatkan yang lainnya jadi juga tidak berjalan. Contoh soal memang klub ini atau kita sebutlah liga ini, sepak bola kita harus sehat, liganya harus sehat. Liga harus sehat, klubnya harus sehat. Klubnya dengan pemain juga harus sesuai. Dan di situ juga klub tentu bicaranya ada unsur bisnis. Nah, dengan tidak adanya liga berjalan ini mengakibatkan repotnya klub-klub untuk menjalankan kehidupan klubnya. Dan sejujurnya mungkin PSSI dan saya secara personal memang agak sedih gitu bahwa klub tidak bisa hidup secara normatif di sini. Gitu. Padahal kami waktu itu mencoba untuk menghidupkan itu dengan adanya liga, tapi memang belum waktunya. Nah, kemudian di luar sana nih Pak, banyak sekali yang suara-suara ya yang mengatakan, nah ini batal nih Oktober, kami merugi sekian ada yang bilang, bahkan ada yang ya udahlah, ya ada yang bangkrut ngomongin di Liga 2. Nah, kemudian sikap PSSI dan PT LIB bagaimana menyikapi hal-hal ini? Ya, mungkin setback sedikit ke 1 Oktober itu salah satunya itu, bahwa kami ingin menunjukkan juga kepada stakeholder sepak bola bahwa kita berusaha. Salah satunya juga memang FIFA memantau juga, kata PSSI yang waktu itu saya ngobrol dengan PSSI. Anda bisa sejauh apa? Bayangkan kalau kita tidak punya kepastian tanggal. Itu akan menjadi pertimbangan sendiri. Wah, ini sepak bola betul-betul nggak jalan. Kami ini berusaha untuk tanggal 1, kenapa? Tanggal 1 November juga berikutnya, kenapa kita coba, ternyata memang belum dapat izinnya. Nah, kalau Desember sudah pasti ada kesulitan tersendiri, karena memang di situ ada agenda nasional, yaitu pilkada, yang kedua ada Natal, ada tahun baru. Dan untuk kalinya kami juga mencoba Januari, tapi memang setelah berdiskusi dengan berbagai klub, berbagai pihak juga, persiapan untuk menjelang liga ini perlu 1 bulan. Karena katanya nih, konon gitu, dan saya itu mendengarkan langsung dari sumbernya, pemain yang sudah berlibur itu biasanya menambah kiloannya 34 kilo, perlu exercise lagi. Kami itu perlu sebulan, belum memikirkan strategi, belum memikir lagi. Pada saat Desember itu saya kira tidak memungkinkan untuk melakukan persiapan. Kenapa Februari? Kami melihat itu yang paling cepat gitu sih. Berarti idealnya ini di Februari Pak ya, 2021. Dan apakah sudah dapat dipastikan awal Februari akan kick off atau bagaimana? Ya, kembali bahwa itu adalah usaha. Usaha untuk mendapatkan kepastian itu harus dilakukan. Kalau kita tidak usaha, pasti izin tidak keluar kan. Gitu. Tapi kalau usaha dan kita meyakinkan lagi, mudah-mudahan tidak adanya lagi agenda-agenda nasional yang memang bisa mengakibatkan misalnya keriuhan atau kerumunan di sini. Dan yang paling penting lagi, mudah-mudahan pandemi semakin landai. Yang lebih penting lagi, vaksin sudah ada. Jadi kalau pemain sudah bisa divaksin, kami semua yang terlibat sudah divaksin, paling tidak bisa bermain dengan leluasa. Kalau penonton mungkin kita harus berpikir juga apakah bisa dihadirkan misalnya jadi 20%, 30%, itu juga bisa membantu klub untuk mendapatkan penghasilan. Kita juga memikirkan ke sana. Jadi klub-klub ini yang kita pikirkan, selain tentu subsidi ini tidak, atau kontribusi ini sejujurnya kami juga merasakan itu tidak membantu semuanya. Benar. Gitu. Tapi paling tidak bisa meringankan. Yang kedua, kita harapkan ada beberapa hal yang bisa lebih membantu pada saat Liga Februari itu berjalan. Nah ngomong-ngomong nih Pak, ini kan Februari rencananya jalan nih. Nah, format yang seperti apa yang akan dilakukan oleh PSSI dan PT LIB? Ya. Kalau format, kami kemarin diskusi dengan PSSI dan PSSI mencoba melihat jadwal-jadwal yang memang krusial di tahun 2021, yaitu Piala Dunia yang masih on schedule, belum ada perubahan, yaitu bulan Mei dan Juni. Tapi PT LIB mencoba dulu kondisi yang paling normatif juga gitu. Di sini ada yang mulai bulan Februari sampai Juni-Juli lah, tidak salah. Di suratnya kami begitu, bahwa formatnya seperti apa, memang formatnya melanjutkan. Kenapa melanjutkan? Memang itu adalah istilahnya perintah dari PSSI, bahwa di suratnya ke LIB bahwa Liga dilanjutkan. Nah, kita menjabarkan dengan title Shopee Liga 1 2020-2021 gitu. Jadi memang melanjutkan itu artinya di week ke-4 nanti kita akan memulai di bulan Februari.
Nah itu yang memang kita juga berpikir bagaimana kalau Piala Dunia on schedule. Tentu itu agenda nasional yang besar buat sepak bola. Sangat kita besar, pasti ya. harus menunda. Tapi kalau ternyata ada penundaan, kita akan jalan terus sampai Juli. Berarti Formatnya memang masih kita sebut full kompetisi saja. Gitu. Oke. Dan kemudian untuk regulasi pemain nih nantinya apakah akan hal yang sama diterapkan atau? Ini memang regulasi ada di PSSI. Iya. Tapi kami berpikir kami akan menampung apapun hasil dari regulasi itu. Tapi ini pemikiran saya pribadi, kemungkinan sih pasti ada perubahan soal transfer pemain karena ini sudah terlalu lama. Apakah saya juga dengar dari klub katanya kebanyakan kontrak sampai Desember. Benar. Nah, apakah nanti setelah itu kontrak baru lagi mungkin bisa ditanyakan ke klub. Nah, kita ngomong-ngomong ini karena banyak klub yang terancam. Ya. Nah, kemudian PSSI dan PT LIB sudah merencanakan subsidi. Ya. Nah, kita kan bahas subsidi nih. Ini suatu berita yang ibaratnya angin segar lah bagi klub-klub gitu. Walaupun tidak semuanya bisa mencukupi tentunya seperti yang kita katakan tadi. Nah, ini kan subsidi nih, kemudian liga tidak jalan. Nah, saya mau menanyakan dulu nih ke PT LIB-nya nih. Gimana sih menghidupi organisasi khususnya ekonomi di PT LIB sendiri? Ya. Kondisi ini memang kondisi yang berat. Saya masuk LIB pada saat itu juga kondisinya lagi berat juga. Kami harapkan waktu itu Oktober jalan itu pasti kita akan menghidupi. Sudah pasti kami akan membuat program penghematan di segala hal, segala sisi. Karena tidak elok kalau kita menjalankan seperti normal sementara kondisi klub juga lagi kondisi cukup prihatin. Kami juga harus prihatin. Dan kami kemarin rapat dengan internal semua manajemen LIB, mulai November ini kencangkan ikat pinggang. Gitu. Kami mencoba berbagai hal, kami hemat tentunya itu ada di internal kami, itu apa yang harus dihemat. Tapi itu menjadi program yang paling utama sekarang, sambil kita tetap mencoba merencanakan Februari itu. Tapi ngomong-ngomong, bisa disebutin nggak apa sih yang dihemat gitu? Apakah kita meniadakan acara ini dulu atau apa-apa gitu? Sebetulnya sih yang kita akan hemat bukan hal yang penting-penting juga. Misalnya tadinya kita banyak melakukan misalnya training karyawan yang tadinya kita sudah canangkan setiap tahun ada training. Mungkin adanya gathering misalnya atau raker ke luar kota. Ya sudahlah kita raker di dalam kantor saja gitu dengan penghematan tertentu. Kita mungkin tidak akan ada training dulu karyawan yang sifatnya untuk mendapatkan lisensi gitu kan, karena memang ini adalah perusahaan yang penuh dengan skill lah, profesional. Ada beberapa yang tadinya mau ditaringkan ke AFC, ke FIFA gitu, memang kita tunda. Kemudian di kemarin ada kenaikan subsidi ya ibaratnya. Itu apa yang mendasari PT LIB berani ibaratnya menaikkan subsidi? Padahal ini PT LIB juga, apakah ada pemasukan atau? Ya, secara pemasukan kan tidak ada karena sponsor tadinya memang komit pada saat itu berjalan, sponsor juga komit untuk memasukkan pekerjaan sesuai perjanjian. Tentunya kita berusaha keras ya di sini dengan berbagai cara. Tentunya kita punya berbagai jaringan juga untuk bisa membantu karena kami sih masih yakin Februari bisa jalan. Walaupun izin belum keluar, tapi keyakinan ini harus kita punya. Semangat yang kita punya, termasuk ke karyawan kita juga sebutkan, ayo semangat, jangan menganggap ini akhir zaman ini, akhir bulan aja kita masalah. Itu aja sih. Tapi kan tidak mudah ibaratnya meyakinkan sponsor sebenarnya, tidak sama sekali tidak mudah dengan situasi kayak ini. Nah keyakinan apa sih yang dibangun? Ini masih didiskusikan dengan sponsor. Tentunya ke depan kita akan melakukan pertemuan, tapi intinya bahwa kita saling ketergantungan. Jadi bahwa kalau tidak ada, misalnya bola nggak jalan, ya ini juga industri mati, perlu dukungan dari industri yang memang mendukung bola, termasuk dari sponsor ini. Saya yakin sih industri bola ini tetap menjadi suatu hal yang menarik untuk didukung oleh industri. Jadi kami akan meyakinkan itu lagi ke para pihak termasuk sponsor itu, Pak. Mari kita sama-sama lagi menghidupkan industri ini dengan adanya liga, tentunya butuh dukungan. Nah ini kan tidak mudah ya, kemudian meyakinkan sponsor, kemudian di luar sana
ya itulah perbedaan. Belum tentu mereka ibaratnya merasakan apa yang dirasakan oleh PSSI dan PT LIB juga di sini. Dan ya saya ingin ibaratnya gambaran dari Bapak aja lah ibaratnya. Di luar sana banyak juga klub-klub yang mengatakan, waduh terlambat nih subsidi. Nah, memang kita juga tidak menginginkan hal itu, tetapi ada apa sebenarnya di situ, Pak? Ya kita memang dalam ini rangkaiannya memang seperti efek domino. Iya. Mulai dari industrinya juga memang secara ini kita mudah-mudahan tidak menjadi kolaps gitu kan. Tapi memang kita ini sekarang dalam kondisi, kalau ini bahasa hidup goyang. Kesehatannya ini lagi lemes lah gitu kan. Jangan sampai stroke, jangan sampai lumpuh kan gitu. Nah ini kita coba yakinkan lagi bahwa ayo sama-sama kita meningkatkan imun dulu gitu dengan, karena kalau kita lihat sekarang ya PSSI juga kondisinya juga berat gitu karena sepak bola kan tidak jalan di sini. LIB operator udah otomatis kena gitu. Karena klub udah pasti, pemain juga gitu. Mari kita sama-sama mengencangkan tiket dengan dulu gitu. Oke. Dan kita juga berusaha ke sponsor untuk bicara, mari kita sama-sama menghidupkan pelan-pelan lagi ekosistem ini. Karena kalau sudah mati industri ini sulit sekali dibangkitkan. Bisa dibayangkan Indonesia akan ketinggalan lagi, mungkin katanya satu generasi bola akan hilang. Dan itu butuh satu generasi itu kalau menurut saya sekitar 20 tahun kita ketinggalan lagi dengan negara-negara lain. Berarti sudah sangat jelas ya, berarti situasi sekarang ini parah juga dan butuh kita membangun bersama-sama dong gitu. Dan itu juga yang membuat PSSI dan PT LIB mengeluarkan regulasi bagaimana skema klub ke pemain. Saya kira sekian pertanyaan dari kami, Pak. Ini udah cukup menjawab pertanyaan-pertanyaan di luar sana. Dan nah itu dia tadi sahabat Warta Kota, Super Bowl dan sahabat Tribun News, bagaimana susahnya di situasi pandemi seperti ini menghidupkan suatu roda organisasi, bahkan menghidupkan kompetisi Liga Indonesia. Tadi sudah kita dengar bagaimana Direktur PT Liga Indonesia baru Pak Ahmad Hadian Lukita menjelaskan bagaimana keadaan ini bukan hanya klub yang dipusingkan, tetapi PT LIB dan PSSI juga dipusingkan. Tetapi intinya adalah bagaimana kita bersama-sama membangun dan tidak saling meninggalkan satupun, karena inilah sepak bola, olahraga yang menghidupkan jiwa, semangat olahraga kita semua. Dan sekian wawancara kami Super Bowl Warta Kota dan Super Bowl pada hari ini. Terima kasih banyak dan kita tunggu bersama dan kita nantikan bersama hidupnya kembali olahraga sepak bola Indonesia. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.